Selamat pagi, Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPIB sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, segala puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itulah kata-kata yang bisa kita ungkapkan ketika saudara dan saya dihantar memasuki minggu kerja kita yang baru. Terbentang seluruh tanggung jawab yang akan kita lakukan. Namun sebelumnya saya mengajak kepada saudara-saudara semua untuk kembali kita bersatu hati dan tetap menaikkan doa syukur serta dibekali oleh firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa syukur di pagi hari ini. Kita berdoa. Mengawali langkah kami di pekan yang baru ini ya Tuhan. Kami datang sujud menyembah sambil memuliakan nama-Mu. Seraya mengucap syukur untuk semua karunia yang terindah dalam hidup kami. Kami akan mendalami firman Tuhan. Karena itu di pagi hari ini kami memohon, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan memimpin kami di dalam pembacaan Alkitab yang berintikan firman Allah. Di dalam kami juga menghayati akan renungan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu ini benar-benar dapat dimengerti oleh kami semua sebagai jemaat-Mu, dan kemudian kami jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup untuk kami berkarya dalam tugas panggilan dan pengutusan kami. Doa di pagi hari ini ya Tuhan, kami hanya mau serahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Injil Yohanes, Perjanjian Baru, pasalnya yang keempat, ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-30. Berkata demikian, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini berkata, memulihkan dan memberdayakan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang kita dengar dari pemberitaan firman Tuhan, dari pembacaan Alkitab, dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat ini, maka kita juga dapat mengerti dan memahami bagaimana pendekatan Yesus kepada perempuan Samaria. Tetapi dia mengetahui apa yang akan terjadi, khususnya sebagai orang Yahudi, dia juga bisa memahami bahwa orang Yahudi tidak boleh bercakap-cakap dengan orang Samaria. Namun perjumpaan Yesus di sebuah sumur Yakub yang merubah paradigma berpikir dari seorang perempuan Samaria dan segala keberadaan dirinya, maka dia pun juga dipakai Tuhan untuk melanjutkan kabar tentang siapa Yesus, dan dia bertemu dengan Yesus Kristus. Dan itu diucapkan kepada banyak orang, sehingga bacaan kita hari ini mengatakan, lalu kemudian banyak orang yang datang ke kota untuk lalu berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, menarik bukan? Bahwa seseorang yang tadinya di luar kategori perhitungan orang Yahudi dipakai oleh Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk hitungan di kalangan manusia? Tentu tidak. Kita karena tidak punya apa-apa, kita tidak punya kemampuan. Tetapi kita yang datang rendah hati, kita yang memperlihatkan sikap, tanggung jawab kita, maka Kristus pun mau memilih saudara dan saya untuk menjadi bagian dari tugas panggilan dan pengutusan. Kita merasa bahwa diri kita tidak sanggup, kita merasa bahwa diri kita bahkan kita tidak layak, tetapi Yesus melayakkan karena dia sudah berkorban untuk saudara dan saya. Karena itu saudaraku, ketika Tuhan bertanya siapakah yang mau dan siap untuk aku utus, jawablah apa yang diminta oleh Yesus dengan mengatakan, Tuhan inilah aku dan utuslah aku. Sehingga kami yang sudah dipulihkan, benar-benar kami akan melanjutkan dalam apa yang harusnya kami katakan di dalam kehidupan ini, yaitu siap untuk diutus oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang dan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu sektor pelayanan 1, keluarga Ibu Gracia Tompira dan keluarga Bapak Adrianus Manusiwa. Tuhan Yesus berkati keluarga-keluarga ini. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang pada hari Minggu kemarin
boleh bersyukur menikmati pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk saudari Regita Medianawati Tarigan dan adik George Ginting. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka pada hari Minggu kemarin. Bahkan yang hari ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, Bapak Joni Manukoa, Saudara Ricardo Julio Nanlohi, adik Farhan Matthew Rizky, dan Bapak Alens Arnalus Eliezer, serta Saudari Angelica Pratiwi Nugroho. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami yang sudah boleh menikmati pertambahan usia kelahiran mereka, diberkati sukacita mereka, bahkan dikaruniai roh dan hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu sektor pelayanan 1. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Gultom, Tuhan Yesus memberkati dalam keberadaan tubuhnya yang lemah. Kami berdoa juga untuk Ibu Suminem, Penatua Sutarno, Ibu Jumiati dalam proses pemulihan, orang tua dari Diaken Widi Nugroho. Kami serahkan saudara-saudara kami ini dalam keberadaan tubuh mereka dan dijamah dengan kuasa Tuhan yang ajaib sehingga mereka boleh menikmati kembali kekuatan dari Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga di pagi hari ini untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati para pelayan firman dan sakramen di dalam mereka menjalankan kewajiban dan tugas panggilan pengutusan mereka. Diberkatilah hidup mereka, diberkatilah juga segala pergumulan pelayanan maupun juga keluarga mereka. Kami juga mau berdoa di Bapa di surga untuk pergumulan rekan sepelayanan kami. Kami berdoa untuk Ibu Cindy. Tuhan berkati hamba-Mu ini, Ibu Pendeta Cindy, dalam pergumulan, proses pemulihan saudara orang tua atau suami dari Ibu Cindy. Tuhan berkati Bapak Rudolf, Tuhan berikan kesehatan kembali, pemulihan secara berangsur-angsur. Biarlah mujizat Tuhan selalu nyata dan semuanya boleh mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Kami berdoa untuk BP Mupel, diberkatilah seluruh pelayanan mereka, bahkan karya kerja, keluarga, dan berkatilah seluruh kehidupan masa depan mereka semua. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami semua di pagi hari ini dengan doa syukur kami yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara.